Nah, kita telah sampai pada materi ke-6, yaitu dictionary, list, tuple, dan sequence. Yang pertama akan kita bahas adalah list. Nah, bagaimana cara menyimpan banyak data dalam satu variabel? Jawabannya tepat, menggunakan list. List sendiri adalah struktur data pada Python yang mampu menyimpan lebih dari satu data, seperti array. Pada kesempatan ini, kita akan membahas cara menggunakan list di Python, dari yang paling sederhana sampai yang sedikit kompleks. Saya akan memberikan contoh-contohnya. Yang contoh contoh pertama ini, kita tulis Andre sama dengan kurung, lalu petik satu, Andre hitam, koma, H, koma, 18, lalu K, jangan-jangan Saipul sama dengan titik satu, Saipul B, Kam, lalu koma 8, lalu database sama dengan kurung Andre, koma Saipul, lalu enter, print. Nah, kita masukkan database. Apakah ada yang salah? Oh alah, ini ada yang salah guys. Kita kurung database. Nah, seperti ini. Apakah ada yang salah lagi? Ya, kita coba saja. Wow, jadi guys. Nah, gitu caranya. Kita hapus dulu. Nah, kita akan melanjutkan materi 6, dictionary, list, tuple, dan sequence. Nah, yang kedua kita akan membahas materi tuples. Tuples dalam Python adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data. Tuples bersifat immutable, artinya isi tuple tidak bisa kita ubah maupun kita hapus. Namun, dapat kita isi dengan berbagai macam nilai maupun objek. Nah, kita langsung saja. Mari kita mulai. Nah, tuples. Tuples ya. Kita masukkan dulu angka. Sama dengan 1, 2, 3. Ini adalah nilai. Lalu angka. Angka lagi. Angka genap. Sama dengan kita masukkan angka-angka genap. 4 dan 6. Lalu enter. Angka ganjil, kita masukkan angka ganjil guys, angka ganjil.
lalu enter, kita isikan print yaitu angka genap, lalu kita enter lagi, kita masukkan lagi angka ganjil, lalu kita print tabel, dalamnya ada tabel, lalu kita masukkan nama, contoh kita mengambil Anto Beckham. Nah, kita coba jadi atau tidak. Wow, jadi guys, Anto Beckham, Anto Beckham 24627. Wow. Nah, begitu saja dari materi tables. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di materi diksionari. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengenal struktur data list yang mampu menyimpan berbagai macam hal. List biasanya digunakan untuk menyimpan koleksi data. Namun, list ternyata memiliki kekurangan. Kekurangannya ialah tidak bisa menggunakan kata kunci untuk mengakses itemnya, hanya menggunakan nomor indeks saja. Tapi tenang saja, kekurangan ini sudah ditutupi oleh diksionari. Nah, pada kesempatan kita kini kita akan belajar tentang diksionari. Apa itu? Mari kita simak. Diksionari adalah struktur data yang bentuknya seperti kamus. Ada kata kunci, kemudian ada nilainya. Kata kunci harus unik, sedangkan nilai boleh diisi dengan apa saja. Langsung contoh saja. Kita tulis nilai, lalu inf sama dengan kurung kurawal Anto, lalu 5, koma, lalu Ana, titik 2, 7, dan seterusnya.
Nah, ketika sudah selesai, kita tulis nama, lalu input, lalu kurung, lalu petik 2, masukkan nama siswa, titik 2, lalu if jika nama nilai in titik 2, lalu print kurung nilai in, koma nama, koma petik 2 adalah, koma nilai in, kurung nama, lalu else atau kecuali petik 2, lalu print kurung petik 2 data siswa tidak ditemukan, lalu print kurung petik 2 berikut nama siswa, petik 2, lalu enter for in nilai in titik case kurung lalu petik 2 print kurung i, error kah? Adakah yang error? Kita coba ina, oh ya kita kelupaan komanya guys, kita tambahkan koma setiap list. Nah, kita coba. Nah, jadi guys, kita tinggal masukkan nama-namanya saja. Coba kita masukkan nama Anto. Nilai informatika Anto adalah 5. Wow, bagus sekali. Nah, coba kita masukkan nama orang yang tidak ada di listnya. Contoh, Anis. Bentar, kita ulang. Anissa. Nah, nanti ketika dia menuliskan nama Anissa, data siswa tidak ditemukan. Nah, kan di data tidak ada Anissa, jadinya nanti keluar data siswa tidak ditemukan. Nah, nanti ditampilkan nama-nama siswa yang sudah tertera. Dari sini kita jika nama nilai informatikanya. Nah, kalau jadi seperti ini. Nah, ini yang kejadinya. Jadi, ya begitulah. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah,
Materi yang terakhir yang akan kita bahas pada materi ke-6, dictionary, list, tuples, dan sequence. Nah, yang terakhir kita akan bahas escape sequence. Escape sequence digunakan untuk memasukkan karakter-karakter khusus ke dalam string. Karakter-karakter ini memiliki makna khusus dan tidak dapat dituliskan secara langsung. Escape sequence dimulai dengan tanda blacklist, diikuti oleh karakter yang menentukan makna dari escape sequence tersebut. Berikut adalah beberapa contoh escape sequence yang umum digunakan Python. Yang pertama adalah ini new line. Nah, seperti ini guys. Ini adalah sequence. Yang kedua, digunakan untuk memasukkan karakter newline baris baru ke dalam string. Ketika escape sequence for no end ditemui, baris text sequence pada barisan berikut akan dimulai dari awal baris baru. Contoh, string, lalu sama dengan ketik 2, halo, koma, dunia. Lalu print string. Lalu kita lihat hasilnya. Halo dunia. Begitu string-stringnya. Kalau ada error, ya saya tidak tahu. Untuk yang kedua, kita ada blacklist. Simbolnya seperti ini. Cara menggunakannya, caranya memasukkan karakter blacklist ke dalam string. Karakter blacklist memiliki makna khusus dalam Python. Oleh karena itu, kita menggunakan escape sequence blacklist untuk mencetak karakter blacklist itu sendiri. Contoh, string terus sama dengan ini adalah tanda blacklist. Backslash titik 2 lalu blacklist ini. Nah, digunakan di sini guys. Lalu print string. Lalu hasilnya nah, jadinya seperti ini. Untuk ketiga, kita menggunakan tanda kutip atau seperti ini. Atau seperti ini. Kita bisa menggunakan ketik 1 atau ketik 2. Nah, digunakan untuk memasukkan tanda kutip tunggal ketik 1 atau tanda kutip ganda ketik 2 ke dalam string. Escape sequence tanda kutip digunakan dalam string yang diapit oleh tanda kutip ganda, sedangkan escape sequence tanda kutip ketik 1 digunakan dalam string yang diapit oleh tanda kutip tunggal. Contoh, string 1 sama dengan ini adalah
tanda kutip ganda. Lalu print string 1. Nah, kita coba. Itu ada error, kenapa ya? Coba jangan satu. Semua saja error, kenapa ya? Gitulah intinya seperti itu. Untuk yang keempat, kita menggunakan atau yang disebut karakter heksadesimal, digunakan untuk memasukkan karakter dengan kode heksadesimal ke dalam string. Adalah 2 digit heksadesimal yang memiliki nilai karakter dalam format heksadesimal, yaitu HH. Contohnya string sama dengan titik 2 kode heksadesimal dari karakter A adalah heksadesimal titik 2, lalu print string. Kita coba. Nah, jadi guys. Nah, jadi itulah sequence contoh escape sequence. Yang ini lalu lalu ada ini atau tab, lalu ada backlash, lalu ada string double, ada string tunggal, lalu ada karakter heksadesimal X. Nah, begitu saja. Ini adalah contoh escape sequence yang digunakan oleh banyak programmer, yang digunakan pada Python. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasan tutorial dasar Python. Sangat mudah sekali. Sekian tutorial Python yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.